Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan kembali menggelar sidang cagar budaya untuk menetapkan dan meningkatkan status objek cagar budaya di berbagai kabupaten dan kota. Kegiatan dilakukan di salah satu hotel di Banjarmasin dan melibatkan tim ahli cagar budaya bersertifikasi selawas 3 hari mulai 18 hingga 21 Oktober 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan kembali menggelar sidang cagar budaya untuk menetapkan dan meningkatkan status objek cagar budaya di berbagai kabupaten dan kota. Kegiatan dilakukan di salah satu hotel di Banjarmasin dan melibatkan tim ahli cagar budaya bersertifikasi selama 3 hari mulai 18 hingga 21 Oktober 2025. Sidang ini diikuti 7 anggota tim ahli, termasuk perwakilan BRIN, Balai Pelestarian Kebudayaan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, sejarawan, serta unsur akademisi dari FKIP Universitas Lampung Mangkurat. Tim melakukan penilaian mendalam terhadap sejumlah objek yang diajukan sebagai cagar budaya dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, perhatian konservasi, dan dukungan pengelolaan di tingkat provinsi. Dari hasil sidang terdapat 2 objek diduga cagar budaya yang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, yaitu Makam Raja-Raja Pulau Laut Kota Baru, Masjid Jami Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu terdapat 6 cagar budaya peringkat kabupaten kota yang direkomendasikan naik peringkat menjadi cagar budaya peringkat provinsi, yaitu Rumah Bubungan Tinggi Museum Wajah Sampai Kaputing Banjarmasin, Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin, Candi Agung Kabupaten HSU, Lontara Kapitan Lama Tone Kabupaten Tanah Bumbu, Gua Batu Babi Kabupaten Tabalong, dan Jembatan Belanda Kabupaten Balangan. Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra memadahkan saat mendukung penuh terhadap sidang ini dan berharap kegiatan serupa bisa memicu kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam penetapan cagar budaya lokal. Galuh Tantri Narindra memadahkan penetapan cagar budaya adalah mudah karena melalui proses kajian dan sidang serta harus dibuktikan agar bisa ditetapkan secara resmi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi pemicu untuk kabupaten kota khususnya agar mencari mana nih cagar budaya yang lain. Nah ini mungkin harus ada peran kita semua, bahwa Bu Hanpia ini kan sudah bekerja nih beberapa hari. Nah ini yang saya sampaikan dengan bidang kebudayaan khususnya, saya sangat mendukung kegiatan ini, bahwa yang kita jadikan sebagai cagar budaya bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Ada proses kajian kalau saya tidak salah, kemudian ada disidang dan harus bisa dibuktikan ini menjadi bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, dan harapannya ini bisa terus lestari seperti itu ya. Hasil sidang menetapkan 4 objek akan menerima penetapan resmi dengan catatan perlu menyempurnakan naskah akademik dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Sedangkan 2 objek lain, yaitu Gua Batu Babi Tabalong dan Jembatan Belanda Balangan kada lolos verifikasi. Gua Batu Babi disarankan diubah statusnya menjadi situs, sedangkan usulan Jembatan Belanda ditolak karena kondisi aktual sudah kada sesuai dengan dokumen pengusulan. Sidang cagar budaya ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat perlindungan, konservasi dan pengelolaan warisan sejarah serta budaya lokal, sekaligus meningkatkan pengakuan hukum atas objek cagar budaya di Provinsi Kalimantan Selatan.